Selamat datang di After Sound Review, dimana kali ini gue bakal review salah satu ayam yang unik ya. Maksudnya jujur aja gue jarang denger namanya, gue gak ngerasa ayam ini hype. Tapi gue jujur aja beberapa kali gue cobain ini, beberapa hari ini gue sangat enjoy dengerinnya. Dan yang di tangan gue ini adalah Rieco GY07. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Robis yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review. Dan harga dari Rieco GY07 ini adalah sekitar 200 ribuan yang kalau gue lihat di marketplace ya. Dan dia menggunakan single balance armature persisinya. Dan jadi kalian bisa lihat betapa kecil ini. Ayamnya kecil banget, benar-benar kecil. Salah satu ayam terkecil yang pernah gue pegang dan gue coba. Oke, seperti biasa kita akan bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya sendiri ini terasa apa ya, ini seperti aluminium-ish begitu. Cukup bagus. Lihat ini nozzle-nya, dan ini kelihatan kalau misalnya gue lihat ya, ini kelihatan dari filternya itu kalau di terawang itu ada balance armature-nya. Lalu kemudian kabelnya gini aja, nggak detach, ada mic-nya. Oh ya, lihat right left-nya di bagian bawahnya ya. Nih, right sama left-nya. Duh, jatuh dikit. Jadi yes, build-nya ini sangat biasa aja. Kabelnya rada tebel bagian bawahnya, cuman ya sangat-sangat normal biasa aja, cuman emang housingnya itu kecil sekali. Nah, untuk fitnya ini gue bisa pakai lumayan dalam ke kuping seperti ini dan cukup kedap. Dan juga buat gue karena dia sangat-sangat kecil, fittingnya tuh enak banget mau di straight down atau over ear. Gue sendiri lebih suka over ear karena lebih nggak microphonics dan juga lebih stabil di kuping gue. Anyway, fittingnya sangat-sangat nyaman. Oke, kemudian langsung aja untuk bagian suaranya gue akan pakai Vio BTR5, kemudian X-Duo X10, dan juga iFi XD-SD sebagai source gue. Dan juga gue pakai HP gue sendiri yaitu Samsung Galaxy S10, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk tonality dari Rieco GY07 ini berdasarkan standar Harman neutral dan DF neutral gue, maka ayam ini tergolong masuk kategori warm. Warm atau mungkin beberapa orang bisa ngomong dark karena treble-nya itu sangat-sangat nyantai. Tapi yuk kita bahas dulu satu-satu, mulai dari bass-nya. Ini adalah bass yang termasuk bass yang cukup lemah ya. Jadi bassnya itu benar-benar cuma dek aja, nggak jeduk, nggak mungkul, nggak in your face, nggak nampol, begitulah gampangnya. Jadi kalau lu yang suka bass set, stay away from this, lu nggak bakal suka. Tapi berasa ada warmthness di mid bassnya itu. Jadi dia lumayan kasih duk yang rada tebel, tapi nggak dalam dan nggak nampol. Jadi ya typical single BA yang tidak terlalu extend aja. Bagian bawahnya itu tidak terlalu nampol, tidak terlalu dalam, dan tidak terlalu ya asik lah buat gue. Gue setel lagu EDM, gue setel lagu pop gitu, buat gue jujur aja kurang asik, kurang nampol bassnya. Tapi speednya itu tipikal BA juga sangat bagus. Jadi gue nggak pernah ngerasa dia boomy banget, ya pernah. Ya just cepet tapi memang kurang deep, kurang nampol aja lah begitu. Nah, kemudian ke bagian yang buat gue spesial yaitu mid range-nya. Karena buat gue ayam ini tonalitinya tuh bassnya nggak spesial, bahkan bisa dibilang cukup jelek ya, jujur aja. Treble-nya juga nggak bagus buat gue, nggak accent, nggak gimana-gimana. Tapi ini bagian yang gue suka banget. Mid range-nya itu warm, full bodied, jadi tebel, suaranya itu tebel. Dan nggak ada pickiness, nggak ada sibilance, nggak ada shoutiness atau apapun yang pedes-pedes itu nggak ada sama sekali. Sangat-sangat aman, dikasih suara lagu rekaman yang ancur sekalipun, dikasih lagu nyantai, dikasih lagu vokal, itu benar-benar sangat-sangat smooth dan sweet suaranya. So yes, buat gue untuk dengerin lagu yang kayak lagu apapun di sini itu jadi berasa nyantai dan tebel. Jujur buat gue sendiri sedikit ketebelan, rada kurang upper mid-nya, jadi vokal cewek di beberapa bagian tuh rada kurang lepas. Kayak gue denger lagunya kayak Lisa yang dia nyanyi Gurengi, ataupun Homura, ataupun gue denger lagunya Yonha, itu buat gue mereka teriaknya tuh kurang lepas di sini, rada mendem. Tapi anyway, gue tetap bisa enjoy karena memang sangat
apa ya, nyantai-nyantai aja. Jadi gue nggak protes gimana-gimana, cuma memang ada kekurangan di bagian situ aja. Tapi buat gue, untuk lu yang ada suara super nyantai, nggak ada pusing-pusingnya, itu bisa pilih ke Reeko GY ini, karena wah mate-nya ini buat gue cukup spesial ya. Either you like it or you hate it ya. Kalau buat gue sendiri sih gue bisa enjoy. Nah kemudian untuk treble-nya ini seperti yang tadi gue bilang, dia roll off cepet banget. Jadi untuk beberapa orang mungkin bisa masuk kategori dark, karena dia nggak ada cymbal crash, itu nggak cetras, nggak energik, nggak berasa. Dengerin violin itu berasa mendem, dengerin pokoknya nada-nada tinggi itu semua berasa. Bisa diartikan dua ya. Satu, lu bisa nganggap itu mendem, satu lagi lu bisa nganggap itu smooth banget. Jadi tergantung persepsi dan sensitivitas kuping lu mendengar suara yang begini. Tapi buat gua sendiri ini belum termasuk mendem atasnya tuh, cuman super smooth aja, dan ya memang sedikit kurang extend aja, tapi mendem-mendem banget sampai kepala gue pusing, enggak. Jadi overall buat gue tonalitasnya itu tonalitas yang sangat nyantai, bassnya nggak terlalu gebuk, treble-nya nyantai banget, lalu kemudian vokalnya itu tebel dan super smooth. Jujur aja nih, gue bisa dengerin Ayam ini berjam-jam tanpa pusing, dan juga fittingnya enak banget. So yes, ini buat gue asik lah buat kalian yang suka nyantai, tapi sangat-sangat nggak exciting aja. Bass ataupun treble-nya itu nggak berasa energik gitu. Nah, kemudian dia punya soundstage yang buat gue cukup lumayan luas, tapi kanan kiri aja, nggak terlalu 3 dimensi. Dan kemudian separasinya juga sesuai harganya sekitar 200 ribuan, not really good, tapi karena bassnya itu nggak pernah nutupin frekuensi lainnya, buat gue lumayan ada separasi dan detail sedikit. Tapi ya memang gue harus ngomong sesuai kelasnya aja lah, sesuai harganya itu. Not really bad, tapi not really good juga. Gue pernah nyoba beberapa kali yang lebih detail, lebih separasi lebih bagus. Dan kemudian untuk imagingnya ini sendiri, kalau misalnya gue denger lagu-lagu kayak orkestra, Two Steps From Hell, jujur aja gue nggak terlalu bisa ngerasain imaging, karena memang kurang bass depth dan kurang treble extension yang ke atas. Jadi dimensinya tuh memang berasa terbatas sekali, cuma 2D, lalu nggak bisa nitpicking imaging kanan kiri depan belakang atas bawah itu terlalu bisa. Jadi buat gue yang spesial dari Ayam ini memang adalah tonalnya, yang gue dengerin ini bener-bener nggak ada pusing-pusingnya. Karena gini loh, kalau misalnya gue denger Ayam yang ngebass banget atau treble-nya tinggi banget, itu sebutlah gue nggak perlu sampai 1 jam. Gue denger setengah jam aja, kuping gue udah mulai pusing, gue harus istirahat dulu, gue baru dengerin lagi untuk review. Biasanya begitu. Tapi kalau Ayam ini gue bisa dengerin berjam-jam tanpa pusing, karena bass juga nggak terlalu gebuk dan treble nggak terlalu extend. Buat gue nih, gue enjoy ini, tapi gue mau nggak mau secara technical capability, secara extension, secara kemampuan driver, memang nggak terlalu bagus. Dia hanya masuk kategori aman, nyaman, didengar berjam-jam, nggak bikin pusing. Tapi ya itu, kalau kita ngomong technical detail, soundstage, separasi, no, nggak di situ aja. Jadi overall, buat gue mungkin lo liatnya nilainya gue kasih jelek. Yes, karena memang secara teknikal dia tidak terlalu baik, tapi jujur aja dengan tonal begini, gue bisa dengerin lama dan gue enjoy banget Ayam ini. Nah, bahkan gue lebih enjoy si GY07 ini dibandingin kakaknya versus GY09. Yes, gue bakal jujur aja, GY09 ini kalau misalnya lo ngomong extension, lo ngomong detail, separasi, GY07 ini nggak ada apa-apanya. Tapi gue jauh lebih bisa dengerin ini lama, lebih enjoy gue dengernya, lebih nyantai, karena di sini berasa V-shape jadinya. Bassnya gebuk banget, treble-nya juga masih ada yang ngecering, tapi sedikit rada pedes. Upper mid-nya juga maju. Ya, jadi beda banget kakak beradik ini, GY07 maupun GY09. Satu tuh cuman fokus di mid-range aja, tapi smooth banget, nyantai banget, nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada bass gede-gede banget. Di sini kebalikannya, bassnya tuh energik, mid-range-nya itu upper mid-nya cukup maju, tapi kadang-kadang sedikit sibilance, kadang-kadang ya sedikit sibilance, treble-nya juga kadang-kadang metalik. Jadi overall, yes, gue bilang walaupun teknikalnya jelek, gue enjoy GY07 ini. Dan gimana dong? Tadi kan gue bilang gue suka vokalnya. Gue bakal bandingin sama beberapa Ayam lain yang mendekati vokal. Gue nggak perlu bandingin sama KZ ya. KZ itu suaranya biasanya antara V-shape, bass, atau treble banget. Jadi dia, gue belum pernah ketemu KZ yang fokus di vokal sweet gitu, gue nggak pernah. Jadi gue langsung aja bandingin sama yang lain yang juga terkenal dengan vokalnya.
yaitu Moondrop Spaceship, di mana Moondrop Spaceship ini di harga sekitar 300 ribuan aja. Jadi bedanya 100 ribu ya, dan jujur aja buat gue Moondrop Spaceship ini masih sedikit lebih ada sedikit aja ya shoutiness di beberapa lagu yang rekamannya jelek. Tapi di Reeco G07 ini sangat-sangat smooth di semua lagu. Bener-bener gue denger itu smooth banget. Tapi kalau kita ngomong technical dan juga tonal balance, buat gue Spaceship ini salah satu yang terbaik di harganya. Dia punya bass yang bisa sampai cukup dalam, dan juga sebenarnya treble-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih, tapi overall dia bisa kasih frekuensi yang cukup lengkap dari bass sampai treble, dan juga tapi tetap bisa menghasilkan mid range yang clear dan juga tidak pedes-pedes metalik. Sibilance enggak, tapi buat gue jadi Spaceship ini jadi tetap levelnya lebih tinggi dibanding G07. Dia lebih punya bass, dia lebih punya treble, dia punya vokal yang sedikit lebih tipis, tapi lebih detail juga. So yes, buat gue Spaceship masih level di atasnya lagi. Cuman sekali lagi, buat lo yang suka super nyantai, suaranya G07 ini bakal lebih cocok. Nah, gimana dibandingkan dengan MH755 yang buat gue nggak ada lawan di harganya yang 100 ribu ke bawah kalau misalnya bukan reachable ya. Nah, buat gue MH755 ini berasa lebih bright dan kadang bisa lebih tipis vokalnya. Dan kadang ada sedikit kasar tergantung rekamannya lagi, walaupun sudah sangat smooth. Dan juga dia punya bass lebih dalam, punya treble lebih extend lagi. So, dengerin bass sampai treble, atas sampai bawah, lebih lengkap, lebih teknikal juga lebih tinggi, itu di MH755. Tapi sekali lagi memang ini gue susah membandingkan teknikal, karena buat gue G07 ini teknikalnya nggak ada yang bisa dibanggain. Dia hanya bisa membanggakan tonalnya, dan buat gue tonalnya itu bagus banget di harganya. Gue nggak pernah nemu yang senyantai ini, nggak bikin pusing ini. Percayalah kalau lu denger bass kebanyakan, treble kebanyakan dalam waktu lama, somehow itu mungkin gue doang sih. Kalau buat gue sendiri, gue denger kebanyakan itu kepala gue bisa pusing, dan di sini bener-bener nggak ada pusing-pusingnya sama sekali. Dengerin lama aja itu super nyantai. Jadi gitu aja buat gue G07 ini. Gue gak nyangka gue cukup enjoy. Gue dengerin lagu-lagu vokal itu sweet. Gue dengerin lagu apapun itu berasa sweet and smooth dan nyantai. Jadi seperti creamy boba gitu ya rasanya. Oke, gitu aja untuk review kali ini. G07 gue gak nyangka gue enjoy. Memang dia punya kekurangan sana-sini, bass kurang dalam, treble kurang extend, detail nggak terlalu, separasi nggak terlalu, soundstage biasa aja. Tapi mid-range dan overall tonality-nya yang nyantai itu bisa bikin gue denger selama berjam-jam tanpa pusing, dan juga dibantu dengan fitting yang bagus. Overall, very nice dari Unexpected Ayam. Gitu aja untuk review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.